Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, jalur maut menuju lokasi wisata kembali menelan korban jiwa. Sebuah mikrobus masuk ke jurang di Jalan Raya Cibadak Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. 21 orang meninggal dunia, 18 lainnya luka berat. Jalur Cibadak Cikidang memang rawan kecelakaan, bahkan dinamai sebagai jalur tengkorak. Kawasan rawan kecelakaan seperti ini ternyata bertebaran di banyak jalan menuju lokasi wisata. Sebuah mikrobus masuk ke jurang di Jalan Raya Cibadak Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini, 21 orang meninggal. Mikrobus yang mengangkut 39 karyawan PT Catur Putra Group Bogor, Jawa Barat ini mengalami kecelakaan tunggal di Kompleks Tanjakan Letter S yang memang dikenal sebagai jalur tengkorak karena tikungannya sangat tajam serta jalannya menanjak dan menurun cukup terjal. Bus diduga dikemudikan kernet MA ini terjun bebas ke kebun pisang yang berlokasi di lereng curam dengan kedalaman sekitar 30 meter. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Selain 21 korban meninggal dunia, terdapat 18 korban dengan luka berat. 14 dari 21 orang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 7 orang lainnya mengembuskan nafas terakhir dalam penanganan medis. Bupati Bogor Nur Hayanti mengatakan pihaknya bersama Dishub akan lebih mengawasi bus-bus yang ada maupun yang masuk ke Bogor, sehingga kasus serupa tidak terulang. 11 orang dan hari ini kan diserahkan jadi 11 orang. Terus dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri ada perhatian terhadap mereka untuk yang korban itu? Belum, karena itu ada proses ya. Tapi alhamdulillah saya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini kecepatan dari Jasara Harja ya Pak untuk menangani ini dalam waktu kurang dari 24 jam ini sudah bisa memberikan santunan baik kepada yang meninggal dunia maupun perawatan kepada yang luka-lukanya. Kasus kecelakaan di Cibadak Cikidang ini menambah daftar panjang kecelakaan di jalur rawan kecelakaan ini. Satu hari sebelumnya, bus Lemhanas yang membawa rombongan guru sekolah dasar di Jakarta Barat juga terperosok ke dalam jurang, 1 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Selain jalur tengkorak Cibadak Cikidang, terdapat cukup banyak jalur rawan kecelakaan menuju objek wisata. Salah satunya Tanjakan MN di Subang, Jawa Barat. 12 Maret 2018 lalu, sebuah mobil minibus yang melewati jalan menurun tajam menabrak tebing dan terbalik. Akibatnya 27 orang meninggal dunia. Selain jalan yang curam, faktor lain yang menyebabkan kecelakaan adalah kondisi kendaraan dan kualitas pengemudi. Sebab banyak kecelakaan diakibatkan kendaraan tidak layak jalan atau pengemudi yang bukan sopir sebenarnya alias sopir tembak, atau bisa juga disebabkan sopir yang tidak prima. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, kita mulai membahas perbincangan terkait apa sih yang menjadi masalah terkait seringnya terjadi kecelakaan di jalur tengkorak tersebut. Dan kita juga terus mencoba menghubungi Kapolres Sukabumi, yaitu AKBP Nasriadi. Dan di sebelah kita itu di studio sudah ada Bapak Muhammad Rizal Wasal selaku Direktur Pembina Keselamatan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Halo Pak Rizal, apa kabar? Selamat, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak Rizal, ini sebenarnya apa Pak yang menjadi kendala dan latar belakang masalah seringnya terjadi kecelakaan di jalur letter S yang dinamakan jalur tengkorak gitu Pak? Ya, artinya baik, terima kasih Pak. Ya, artinya bahwa pertama sebelum ini kami dari Perhubungan Darat belasungkawa dan bersukacita karena kembali timbul korban kecelakaan lalu lintas dan jumlahnya cukup banyak, 21 yang meninggal dan 14 yang luka berat. Tim kami sampai saat ini masih bersama kepolisian setempat, dinas setempat sedang melakukan penelitian apa menjadi penyebab utama dari pelaksanaan tersebut. Namun dari awal kita sudah mengetahui sebenarnya bahwa kendaraan yang digunakan itu bisa dibilang tidak laik. Kenapa begitu? Karena mereka sudah 2 tahun nggak kir mobil itu. Artinya untuk menjamin kendaraan itu dapat posisi laik, kendaraan itu dikir, kendaraan angkutan umum ya gitu. Nah, ini mereka sudah 2 tahun tidak kir dan sudah tidak berizin sebenarnya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dari sisi sarananya. Yang kedua memang yang penyebab itu adalah kondisi lingkungan. Gitu. Ternyata sarana di situ adalah jalan menurun ke kiri dan kurang fasilitas. Itu kita akui juga dan itu memang salah satu menjadi penyebabnya. Dan yang terakhir lagi dari sisi manusianya gitu loh. Ternyata pada saat peristiwa itu
kendali diserahkan oleh ke kernetnya gitu. Yang kita tidak tahu kompetensi dari kernet tersebut, seberapa tahunnya, seberapa mampunya dia bisa mengendali kendaraan, seberapa hebatnya dia seorang kernet itu bisa menguasai lingkungannya. Itu yang kita belum tahu. Makanya peristiwa itu yang 3 hal tersebut yang saling menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Baik, tadi Pak Rizal mengatakan terus bekerja sama dengan Polri dalam penanganan insiden ini ya Pak. Lalu seperti apa penanganannya itu? Ya, artinya kita selama dengan polisi juga termasuk KNKT ya melakukan apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan tersebut. Itu 3 hal tersebut tadi dikembangkan ada dengan tim mana sebenarnya faktor utama, faktor penentu utama dari penyebab terjadi kecelakaan gitu loh. Dan ini karena menyebabkan sudah banyak meninggal, sudah pidana tinggi, maka lebih di depan oleh pihak kepolisian yang di depan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Pak Rizal sebelumnya juga mengatakan tadi kurangnya fasilitas. Ini fasilitas berupa rambu-rambu atau apa ini Pak? Di situ kami melihat masih ada fasilitas pelengkapan jalan yang masih kurang ya, informasi masalah jalur tikungan, mungkin dia perlu dipasang pagar pengaman jalan, itu yang belum kelihatan. Dan itu menjadi target jangka pendek kami untuk bagaimana segera melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung jalan untuk daerah tujuan wisata. Tidak hanya Cikidang, tapi daerah wisata lainnya akan kita fokuskan bagaimana melengkapi fasilitas-fasilitas pelengkapan jalan. Dan dari hasil penyelidikan bahwa bus ini atau perusahaan ini belum uji kir. Ya. Lalu sebelumnya selama ini dari pihak Kemenhub sendiri penerapan regulasi ini seperti apa? Apakah cuma memberikan sanksi atau terus memberikan teguran atau seperti apa sih Pak? Ya, artinya ke depan kami pun harus berubah gaya sedikit ya. Artinya kalau kemarin kita mencoba membuat orang itu jera, sekarang kita mungkin kita kombinasikan antara jera dengan sadar. Gitu. Artinya kami juga mulai akan mengedukasi tidak hanya pemilik kendaraan, tidak hanya supir, tapi masyarakat juga kami edukasi. Karena semuanya saling tergantungan gitu loh. Kalau masyarakat mengerti dan mengetahui apa itu layak jalan, apakah itu persyaratan suatu jalan bisa boleh berjalan, maka insya Allah ini akan terjadi, nggak akan terjadi. Karena masyarakat bisa menolak, wah kendaraan yang kami pesan ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Kendaraan itu bisa menolak. Mereka bisa menolak, nggak mau menggunakan kendaraan ini. Itu yang kami harapkan ke depan, kami akan mengedukasi masyarakat di dalam melakukan pemesanan kendaraan untuk wisata. Dan informasi terakhir yang kita terima bahwa yang mengemudikan itu bukan supirnya melainkan kernetnya. Nah, apakah ada standar khusus nih Pak untuk sebuah bus supir harus berapa orang, kernet harus berapa orang? Gitu? Ada Pak. Dan ke depan ini bahkan kami akan menerapkan apa yang disebut dengan safety manajemen keselamatan. Jadinya pada suatu kesempatan itu bila suatu kecelakaan maka kami akan melihat SMK-nya apa yang menjadi penyebab utama itu. Jadi ke depan itu tidak hanya supir yang kita salahkan gitu loh. Tidak, kita akan melihat dari awal gitu loh. Pada saat pemeriksaan apakah misalkan dipakai EO gitu loh. Apakah EO itu menanya kelengkapan kendaraannya, kesiapan supirnya, itu akan kita siapkan ke depan di dalam SMK itu akan keluar dan termasuk pada pemilik kendaraan. Apakah dia mendugaskan supir yang benar-benar memiliki kompetensi untuk itu, disiapkan kernet untuk memang fungsinya kernet tidak digandakan sebagai supir, disiapkan supir cadangan dia mengoperasikan jarak yang cukup jauh. Itu akan kita lihat di dalam SMK dan kita berharap nanti ada kayak sistem self control dari perusahaan tersebut di dalam mengoperasikan kendaraan pariwisatanya. Baik, lalu tindakan antisipatif ke depan yang akan dilakukan, apakah akan melakukan sidak ke semua perusahaan transportasi umum seperti perusahaan bus, pariwisata juga? Gitu? Ya, yang pasti dalam dekat ini tadi ya, selain kami melengkapi fasilitas tadi ya, gitu, kami melakukan edukasi dan fasilitasi, kami juga akan melakukan run check. Run check tidak hanya kepada kendaraan wisata, tapi kendaraan-kendaraan dinas pemerintah yang seperti Lemhanas kemarin yang digunakan itu, kami juga akan run check, apakah itu dilakukan uji kir atau tidak. Semua kendaraan akan kami lakukan run check di dalam waktu dekat ini, Pak. Lalu apakah dari pihak Kemenhub sendiri sudah ada pertimbangan apakah nantinya akan ada jalur lain terhitung bahwa ini jalur yang sering dilewati orang untuk berwisata? Apakah nantinya akan ada perencanaan jangka panjang karena sering terjadi kecelakaan di sini? Ya, nanti itu sedang kita evaluasi karena itu menuju jalur wisata ya gitu. Rata-rata kan wisata memang ke dalam dari jalan nasional ke provinsi, jalan kabupaten kota hingga ke jalan pedesaan. Itu yang perlu kita pertimbangkan standar dari kualitas jalan menuju daerah wisata. Sehingga kita berharap tidak ketemu lagi jalan-jalan yang sudah nggak sesuai standar. Kalau ini kan begitu nih, begitu turun ke kelas jalan desa beda jauh tuh antara kualitas kelengkapannya dengan jalan nasional. Ke depan akan kami standarkan, apalagi daerah-daerah yang menuju daerah wisata itu menjadi paket kami. Kan untuk di jalur-jalur perlintasan ini kan ada pembagian ya Pak. Ada jalur tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Nah, ini pembagiannya untuk penerapan regulasinya seperti apa? Apakah dari pusat ini regulasinya bisa berlaku ke semuanya atau seperti apa? Ya, artinya
memang ada kelas-kelas itu yang jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten-kabupaten. Tapi pemerintah pusat khususnya bisa melakukan bantuan teknis ke dalam pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk melengkapi fasilitas-fasilitas dari kelengkapan jalan. Jadi tidak dipersalahkan kalau kami tiba-tiba melengkapi memasang pagar jalan, melengkapi dengan lampu petunjuk, itu dimungkinkan. Lalu kedepannya ini seperti apa dari Kemenhub sendiri bisa memberikan keyakinan untuk masyarakat bahwa akan lebih baik ke depannya untuk jalur yang disebut masyarakat jalur tengkorak ini? Ya, artinya para masyarakat juga nggak perlu takut ya naik bus angkutan umum, karena kita selalu memendahi dan ini adalah musibah karena persyaratan teknis, persyaratan layak jalan untuk kendaraan sudah ada gitu loh. Tinggal seberapa patuhnya masyarakat, seberapa patuhnya operator memenuhi regulasi tersebut. Nah, tugas kami ke depan itu adalah mulai menyadarkan mereka, ayo ikut aturan yang ada supaya kita semuanya selamat, supaya tidak ada jadi kecelakaan yang berulang seperti ini gitu loh. Bahwa yang pelakunya pun harus sadar juga nih, yang mau pengen jalan-jalan tidak hanya happy aja dipikir ini. Artinya bahwa untuk jalan itu pikirkan juga selamat dan keamanan dari masing-masing itu, hingga para yang pelaku atau pengguna angkutan umum mereka boleh protes kalau kendaraan digunakan itu mereka rasakan tidak layak atau kondisi rusak. Hingga ada kewajiban pemilik kendaraan untuk mengganti kendaraannya kalau dia itu sudah sangat rusak. Ini kan terjadi juga karena itu Pak, di tengah jalan sudah ini rusak nih mobil, dipaksakan jalan. Apakah dengan insiden ini nantinya kedepannya dari Kemenhub dan juga Polri akan terus mungkin memberikan ataupun menerapkan petugas gitu di lapangan sehingga nanti bisa mengantisipasi kecelakaan terjadi sebelum rambu-rambu ataupun fasilitas yang mendukung menunjang terpasang? Ya, jangka pendek kami seperti itu. Artinya bagaimana caranya kami harus melengkapi fasilitas-fasilitas lampu jalan di petunjuk jalan di daerah tersebut. Juga kami juga akan mungkin dalam waktu dekat akan membuat pos bersama ya yang akan mengatur arus lalu lintas di daerah wisata-wisata tersebut. Lalu seharusnya seperti apa sih supir yang tadi bilang pelaku-pelaku itu mungkin masyarakat yang menggunakan fasilitas umum. Lalu untuk supir yang layak jalan sendiri, dan apakah Kernek ini layak untuk mengemudikan busnya sehingga akhirnya terjadi insiden yang bukan pertama kalinya gitu. Itu standarnya jelas bahwa seorang supir bus harus memiliki SIM B1 dan B1 umum kalau digunakan angkutan umum. Itu menjadi persyaratan utama gitu loh. Nah, kita belum lihat nih Kernetnya itu SIM apa yang dimiliki, apa dia hanya coba-coba saja membawa mobil dipercayakan oleh supir untuk bawa kendaraan karena dia ngantuk, atau memang dia punya kompetensi gitu. Kalau dari hasil koordinasi antara Kemenhub dengan Polri seperti apa nih? Artinya yang ditugaskan itu mereka belum memiliki kompetensi untuk mengendarai bus umum itu. Tapi akhirnya dipercayai sama driver. Supir, artinya yang menugaskan itu supir. Supirnya. Dan itu yang kami akan teliti lebih lanjut. Supir ini atas apa SOP perusahaan seperti itu atau kalangan supir sendiri yang menugaskan Kernet untuk membawa kendaraan. Baik Pak Rizal, kita jeda sejenak. Nanti kita akan lanjut kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah. Dan demikianlah bincang-bincang kami mengenai insiden kecelakaan yang sering terkali terjadi di jalur Tengkorak, Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya. Terima kasih. Pemirsa, sampah kembali menumpuk di pintu air Manggarai. Informasi akan hadir usai jeda.